Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP2 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang naik sebesar 250% nggak cuma diprotes warga Pati. Sebagai warga negara, kita jadi tersadar kalau ternyata kita bayar banyak pajak ke negara. Jumlahnya juga nggak main-main loh, yaitu ada 22 jenis pajak. Pajak apa saja itu? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara keseluruhan, pemerintah daerah dan pusat memberlakukan 22 macam pajak di Indonesia. Jumlah tersebut digolongkan dalam kategori pajak pusat dan pajak daerah yang berdasarkan institusi pengelolaannya. Direktorat Jenderal Pajak menjadi pelaksana pajak pusat adalah lembaga yang secara langsung berada di bawah Kementerian Keuangan. Merujuk situs DJP, pajak pusat terdiri atas 6 jenis. Pertama, PPh adalah pajak yang dikenaikan atas penghasilan. Objeknya adalah gaji, upah, honorarium, keuntungan usaha, dan sumber pendapatan lainnya. Kedua, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean Indonesia. Sejak 1 April 2022, tarif umum PPN di Indonesia adalah 11%. Ketiga, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Tarif PPNBM bervariasi tergantung jenis barangnya, dengan besaran maksimal hingga 200%. Selanjutnya, bea materai adalah pajak atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, dan kwitansi pembayaran yang memuat jumlah uang di atas nominal tertentu. Tarif bea materai yang berlaku saat ini adalah Rp10.000 per dokumen. Nah, ini bagian yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu jenis pajak bumi dan bangunan. PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Secara spesifik, pemerintah pusat hanya mengelola PBB sektor lain, seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sementara untuk pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP2 telah dialihkan ke pemerintah daerah. Tarif PBB pusat ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP dengan persentase maksimal 0,3%. Terakhir, terdapat pajak karbon yang baru mulai diberlakukan pada 7 Oktober 2021 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Pajak ini dikenakan terhadap emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pemerintah merencanakan implementasi pajak karbon secara bertahap dengan fokus awal pada sektor pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Besaran tarifnya ditetapkan minimal Rp30 per kilogram karbon dioksida atau Rp30.000 per ton karbon dioksida. Tarif ini dapat berfluktuasi sesuai dengan harga karbon di pasar domestik. Pajak pusat sudah selesai, kita lanjut ke pajak daerah ya. Berdasarkan tingkat pengelolaannya, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak provinsi yang populer diantaranya pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak rokok yang objek pajaknya adalah cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diserahkan kepada pemerintah daerah. Tarif pajak rokok memiliki besaran 10% dari cukai rokok. Selanjutnya ada pajak kabupaten kota yang dikelola lembaga khusus yang disebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD atau lembaga serupa lainnya. Beberapa contoh pajak kabupaten kota yang populer yaitu PBBP2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak reklame. Terakhir, pemerintah kabupaten kota juga memiliki kewenangan untuk memungut obsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan obsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebagai tambahan pajak yang telah dipungut oleh pemerintah provinsi. Keduanya baru mulai diberlakukan sejak 5 Januari 2025. Pemberlakuan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sahabat Kompas, dari uraian pajak pusat dan pajak daerah, kira-kira berapa jenis pajak yang selama ini sudah kamu setorkan? Lalu setelah membayar pajak, apakah sudah menikmati hasil pembayaran pajak yang katanya untuk memakmurkan rakyat?